Habis gelap, terbitlah terang. Itulah pepatah yang selalu kita ingat setiap tanggal 21 April. Pepatah ini terlahir dari sosok seorang pahlawan emansipasi wanita. Ia adalah Raden Ajeng Kartini yang sangat berjasa untuk kaumnya. Seiring berjalannya waktu, lahirlah sosok Kartini-Kartini masa kini yang selalu terus berjuang untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan inilah selengkapnya kisah inspiratif Kartini Jambi masa kini. Pendekar kaumnya untuk merdeka. Halo Mbak Mel. Halo, Apa kabar? Baik sekali. Cantik ya? Ih sama-sama perempuan pasti cantik. Oke. Bu Sherin, setiap hari harus berpenampilan terlihat sempurna. Gitu ya? Bener nggak sih? Kalau saya senyamannya, karena kalau kita tidak nyaman, mau kita sesempurna apa, orang lihatnya tidak enak juga, ya akhirnya ya nggak sempurna juga kan. Jadi senyamannya dan menyesuaikan kemana kita tuju. Misalkan hari itu misalnya turun lapangan, ya pakaiannya menyesuaikan. Dan saya tipenya lebih ke santai ya. Casual ya? Casual aja. Bu Sherin, bisa nggak sih diceritain? Kita kan mungkin banyak masyarakat Jambi yang belum tahu nih sosok Bu Sherin sebelum menjadi istri bupati dan hingga istri gubernur tuh seperti apa sih, Bu? Saya itu dulu bisa dikatakan sudah puas masa mudanya gitu ya, dari segi misalnya dari kerjaan, dapat pergaulan juga, saya banyak teman gitu. Jadi ketika masuk ke ranah pernikahan ya memang sudah fasenya. Jadi fase dari awal, dari kecil terus remaja, dewasa, itu saya melaluinya dengan betul-betul saya merasakan tidak ada yang sesuatu hal yang wah kemarin kurang ini kurang itu, nggak ada. Jadi dulu kan saya musisi, ya sempat pulang malam tapi ya memang kerja, bukannya pulang malam yang bergaul terus, karena orang tua saya strict gitu ya. Papa saya selalu bilang kalau kita harus menjaga martabat perempuan. Kamu perempuan, orang pasti mau kita alasannya apapun pasti langsung negatif, kok pulangnya malam. Tapi ya itu kan tergantung kita dengan Allah ya. Kalau kita buatnya memang betul-betul dengan sesuai dengan jalurnya, ya insya Allah sih ya kita orang tua support. Jadi pulang jam 5 subuh, tapi ya memang ketika dipantau saya ada yang memang di tempat misalnya rekaman gitu. Menjadi kan. musisi pilihan kah atau memang ini jalurnya seperti itu aja gitu loh? Dulu saya SMA-nya SMKK, masak. Itu karena juga waktu pada zamannya saya itu kan narkoba marak sekali. Akhirnya orang tua saya, takut lah kalau SMA, karena SMA unggulan semuanya isinya bisa dibilang pasien papa saya. Pasien papa saya. Jadi kan dulu kan almarhum bapak saya itu kan psikiater untuk narkoba. Jadi ya dia tahu di mana saja tempatnya yang jadi itu. Ketakutan. Jadi udahlah SMKK saja, yang penting kan kita yang penting belajarnya toh sama. Bukannya yang SMK itu dulu kan masih dianggap SMK yang bodoh-bodoh gitu ya. Berarti pinter masak dong? Ya di situlah saya belajar gitu. Yang tadinya saya nggak suka megang sayur, di situ ya harus pegang sayur ke tempat belanjaan, nawar ikan berapa, cabai berapa, ya di situlah belajar. Dan ya fase itu setelah dulu saya kesel, kenapa sih dimasukin SMKK, karena kan rata-rata dulu SMA dan SMA unggulan ada SMA 6 di Bulungan 70 gitu ya. Kenapa saya disingkirin ke sini? Namanya anak muda ya, nggak tahu, tidak melihat ke depan ya. Orang tua yang di situ yang tahu anaknya ini, disitulah sebetulnya orang tua saya tuh sudah mengarahkan saya mau kemana gitu. Nyaman nggak sih untuk melewati fase itu di SMK yang? Enggak, saya nangis setiap hari. Hah? Nangis? Ya karena saya biasa, karena berat sekali SMKK itu, berat sekali, double job. Jadi sudah belajar, terus setelah itu masak pula,
dan itu dibutuhkan fisik yang kuat, dan pada saat itu ya struggling sekali, saya lumayan jeblok karena ya biasanya cuma belajar tiba-tiba mesti megang ini mestinya, dan catch up-nya tuh harus terus, dan rata-rata ya biasa kan anak SMA langsung agak membuli gitu, oh nggak pernah masak ya, tapi disitulah saya belajar dan mulai timbul empati, kan ada prakteknya ya di hotel, di restoran. Jadi adaptasi untuk menyesuaikan itu berapa lama? Adaptasi itu ya kelas 2 lah saya baru mulai terima. Saya di SMK. Tadinya saya masih mikir mungkin gak sih dipindahin nih sama saya. Masih ada harap-harap, tapi setelah saya kaji udah mulai deket, udah ada teman kan, udah nyaman, dan saya pikir ya udahlah jalanin aja, toh ya mungkin ini memang jalurnya. Jadi saya jalanin di SMKK. Nah setelah SMKK saya ambil musik, karena saya turunannya memang kakek saya pemusik. Dulu kakaknya kakek saya tuh kan sekolah di Eropa, memang ambil musik. Pulang ke sini harusnya jadi ketua persatuan untuk musik, tapi dia tolak karena pada saat itu kan Perang Dunia Kedua ya, stres. Istilahnya kentang busuk saja tuh diperebutkan karena saking ya hancurnya dunia kan Perang Dunia Kedua itu. Jadi pulang ke sini agak stres, menyendiri. Tapi disitulah mungkin darah musiknya turun. Jadi saya pikir waktu itu ketika diminta ya udah ambil musik aja. Kok musik sih, yang lainnya kan kuliah ambil psikologi, ambil ekonomi, hukum. Tapi setelah saya pikir-pikir, kenapa saya harus mulai dari awal kalau sudah saya punya basic yang memang ya nggak perlu lagi kita from the scratch lagi kan. Musik kan saya udah memang dari umur 2 tahun saya sudah main biola, dan itu tidak. Oh memang dari kecil ya? Dari kecil, biolanya cuma sebesar ini, 1/16. Istilahnya ya segede botol kecap itulah. 1/16 itu, ya dari situ akhirnya saya mulai, waktu itu percobaan setahun, tapi ternyata guru musik saya bilang ini sangat berbakat, sayang kalau ditinggal. Akhirnya ya lanjut sampai lulus. Selain Bu Sherin mungkin ada saudara-saudara juga yang adik saya cello yang nomor 2 perempuan, yang terakhir piano, tapi dia lagi ambil kedokteran di Jerman. Masakan apa sih yang paling hobi untuk dilakukan sehari-hari, dan juga ini mungkin menjadi kegemaran juga ya sebagai masakan rumah? Kalau saya basically sayanya suka itu bikin kue. Jadi segala macam kue yang suka yang manis-manis ya kan, setiap orang kan punya specialty-nya, sukanya yang asin-asin, misalnya jago bikin masakan yang gurih-gurih. Kalau saya lebih ke yang pastry-nya. Waktu ketika sekolah pun juga saya lebih tertarik ke arah yang manis-manis, misalkan bikin cake, bikin roti pastry kecil itu, terus pie yang seperti itu. Sampai sekarang masih? Tapi agak sekarang udah karena kesibukannya sangat ini ya, jadi terkadang juga makannya bapak udah makan duluan, saya makan duluan, jadi tidak bisa seperti dulu waktu di Tanjung Jabung Timur, ya cuman hanya 11 kecamatan, memang kecil ya. Kalau di sini lebih mobile-nya tuh, oh ini kesini, jadi ya agak kurang lah untuk masak sehari-hari. Ada masak, tapi nggak sesering. Tapi nggak lupa kan gimana caranya? Ya nggak mungkin lah ya, udah jadi ibu rumah tangga harus bisa masak. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang bedanya dulu dengan sekarang punya keluarga, apalagi mendampingi seorang bapak yang notabene adalah pejabat tinggi, beda nggak sih? Kalau dikaji bedanya pasti beda, tapi saya kan lebih hidup itu jalani saja. Jadi ketika fasenya waktu itu musik selesai, saya menikah, harus jadi bupati, walaupun saya tidak tahu apa sih ibu ketua tim penggerak PKK kabupaten itu ngapain aja sih, nggak ada, tapi ya kita kan namanya hidup itu belajar terus ya. Dan alhamdulillah saya diberikan begitu banyak variasi dalam kehidupan yang untuk saya cicipi gitu ya, yang tadinya bisa istilahnya pakai jeans, kaos, jalan keluar rumah gampang, sekarang harus bajunya diatur, harus yang sepatu, semua kan
Jadi alhamdulillah itu fase yang menurut saya sangat berharga dalam Pernah hidup. kebayang nggak akan menjadi Enggak, pendamping? saya seorang apapun pejabat? itu saya tidak pernah terbayang, tapi ya saya prinsip saya jalan ini sebaik mungkin karena itu tidak akan terulang kembali, dan apalagi ketika kita bisa membuat suatu perubahan yang ke arah lebih baik ya, itu menurut saya suatu edukasi, misalkan mengedukasi masyarakat, misal kita yang tahu ini baik atau buruk itu bagaimana. Nah itu disitulah saya mulai menghargai, oh ternyata memang seorang pejabat itu kalau memang dia ingin berbuat sesuatu untuk daerahnya itu bisa sekali, mau ke arah yang baik atau mau ke arah yang buruk, itu ya memang tergantung kitanya dan harus kuat memang ya. Terkadang orang ada cibiran dan lain-lain, dan itu memang bagian dari kehidupan, dan saya rasa ya kalau bagi saya ini yang terbaik ya saya jalani sesuai dengan ya ajaran yang sudah saya orang tua saya berikan. Yang baik itu bagaimana, yang buruk itu bagaimana, ya jalani sesuai jalurnya itu saja. Oke. Kaget nggak sih dengan kehidupan yang saat ini? Mungkin udah hampir berapa tahun Bu menjalani dengan Bapak? Dari Bupati itu berarti hampir 7 tahun ya. 7 tahun. Enggak lah, 5 tahun ya. 5 tahun kan saya masuk ke tahun keduanya Bapak waktu ketika Bupati. Ya ini ya 5 tahun. 5 tahun. Seumur pernikahan kami juga. Perubahan yang terjadi dalam hidup Bu Sherin? Perubahannya mungkin lebih ke nggak boleh egois. Nggak boleh egois. Semua harus dipikirkan ini bagaimana dampak ke depannya, mesti lebih mikirnya tuh lebih panjang. Kayak misalkan saya punya anak, saya tinggal nih kemarin kan ke Kerinci. Saya pikir wah kalau tinggal hanya dengan babysitternya, bukan saya tidak percaya, tapi kan apapun itu kan kalau terjadi macam-macam, saya di Kerinci, saya mau berbuat apa, sedangkan di sini tidak ada keluarga sama sekali. Jadi ya saya minta adik saya untuk jemput anak saya, yang hal-hal seperti itu, yang antisipasi yang seperti itu yang harus dipikirkan. Lalu apabila ada kegiatan juga banyaklah pengorbanan ya untuk keluarga yang seharusnya kita bisa lebih dekat gitu ya dengan anak, tapi ya karena memang pekerjaan ya mau tidak mau. Berarti banyak mengabdikan diri untuk masyarakat. Iya, ya sudah satu paket ya dengan suami mau tidak mau. Pernah nyesel nggak sih, atau mungkin suatu hari merenung, oh sepertinya untuk keluarga sedikit tersisihkan? Pasti ya, tapi kan kita dalam hidup itu kalau menyesal terus, dan saya pikir tidak semua orang yang diberikan kepercayaan atau privilege untuk menjadi seorang istilahnya nomor 1 di daerahnya dan diberikan kepercayaan, dan ya insya Allah kalau kita mengemban amanahnya itu betul-betul ya pahalanya kan tidak terhitung. Capek nggak sih Bu? Kadang-kadang ini dalam satu hari banyak banget kegiatannya, apalagi sampai ke kabupaten-kabupaten, bahkan juga bukan hanya provinsi kan, ke provinsi lain. Capek, tapi ya memang disitulah kita harus pintar-pintar mencari highlight of the day gitu ya. Misalkan kita hari ini udah lelah banget nonton DVD berdua gitu, atau yang ngobrol-ngobrol gitu sama suami, terus kalau ada anak ya main-main sama anak, yang ya memang nggak perlu muluk-muluk ya, namanya bahagia ya, yang penting memang dari hati sukanya. Dan saya juga kebetulan bukan tipe orang yang mencarinya di luar gitu ya, misalkan pergi kemana ya. Alhamdulillah keluarga sudah mengcope itu semua, satu kebahagiaan, pulang ke rumah ngeliat anak merangkak udah happy gitu kan. Jadi itu dari kitanya sendiri sih mencari kebahagiaannya bagaimana. Tapi kan nggak menghilangkan romantisme dengan Bapak ya? Oh iya dong, itu harus. Itu harus, karena
Ya kalau bukan kita siapa lagi kan yang menghidupkan sparks itu. Hal yang sering dilakukan bersama Bapak misalnya untuk menghilangkan kejenuhan antara Ibu dan Bapak apa? Ya biasanya kita ngobrol-ngobrol terus suka jayus-jayusan berdua. Sering sharing nggak sih tentang selalu apapun kita sharing. Misalkan Bapak ini capek bla bla bla, saya pun gitu kalau lagi kesel ya memang itulah fungsi suami istri ya untuk saling berbagi. Hari itu misalkan lagi kesel atau lagi bad mood gitu ya itulah tempat berbaginya di situ, karena kita kan nggak mungkin menunjukkan itu ke masyarakat kan. Misalnya kita lagi bad mood, kita nggak mungkin on setiap hari, jadi in shape setiap hari yang wah gitu kan. Kita punya manusia, ada perasaan, ada naik turun, moodnya naik turun ya, disitulah fungsi ya suami istri. Saya merasakan sekali adanya sharingnya. Misalnya nih tayangan ini akan kita share dan sampai kapanpun akan bisa dilihat semua orang, bahkan anak-anak Bu Sherin dan Pak Zumi. Waktu yang mungkin saja dirasakan ini ada pengorbanan yang harus dilakukan untuk keluarga, terutama anak. Jika nanti anak-anak Ibu bisa melihat tayangan ini kembali, untuk nanti di usia yang sudah mengerti, apa yang akan Ibu katakan kepada mereka? Ya, Mami sangat sayang sekali dengan Zamir dan Zafran. Kalaupun waktu Mami sebagai ibu kurang terlalu banyak dengan atonya misalnya, ya Mami mohon maaf, karena memang itulah hal yang ya pengorbanan yang mudah-mudahan apapun yang Mami korbankan selama ini membuahkan hasil untuk kalian yang bisa nanti kedepannya pendidikannya baik, dan pengalaman nanti yang saat ini Mami jalankan bisa kalian pahami ketika kalian sudah dewasa dan kalian tahu bahwa hidup itu memang pilihan. Tidak apapun yang memang kita pilih itu harus tanggung jawab antara kita dengan Allah, dan bukan berarti Mami tidak ada salah untuk kalian, Mami tidak sayang, tetapi ya itulah decision atau keputusan yang Mami harus ambil, dan yang Mami menurut Mami terbaik ya kalian untuk sementara dengan nenek kalian. Ya mudah-mudahan kita nanti ada waktunya kumpul. Ya ini kan tidak lama, hanya ya 5 tahun. Ya kalaupun lebih lama ya kalian sudah umur yang cukup ya kita bisa senang-senang bareng lah ya ke depannya. Kita bisa jalan-jalan nanti. Ya memang saat ini mungkin hal itu tidak ada kehadiran seorang ibu, sosok ibu untuk kalian itu kurang. Tapi yang mudah-mudahan bisa di cover ketika kalian nanti sudah mengerti artinya kasih sayang. Ya mudah-mudahan Mami bisa hadir dan bisa menjadi teman untuk berbagi bagi kalian. Maaf, seorang Kartini, seorang ibu yang harus bisa membagi apapun kepentingan pribadi dan masyarakat. Ya itulah memang keputusan itu kan memang namanya waktu tidak bisa diulang, dan ketika kita memutuskan sesuatu jangan ada penyesalan, dan karena nggak ada gunanya juga ya kita menyesal. Jadi make the best of it aja. Jadi kalau saya misalkan tidak bisa mengasuh anak saya yang terbaik, ya alternatif apa yang terbaik untuk dia bisa mendapatkan kasih sayang yang walaupun tidak sama, tetapi dapatlah istilahnya di cope-nya itu dapat gitu ya. Itu dari neneknya, dari tantenya, dari omnya, dari semuanya, yang semuanya kan di Jakarta. Jadi ya insya Allah kalau waktu itu
ya saya usaha sebisa mungkin adalah waktu untuk ke Jakarta untuk main sama mereka. Tapi ya beda ya, walaupun kita mensisihkan waktu misalkan seminggu sekali ke Jakarta dengan full time mom yang tiap hari bisa ngasuh, bisa masakin, bisa sharing dengan mereka. Sedangkan saya terkadang minggu ini datang, nanti 2 minggu lagi tiba-tiba dia udah bisa jalan misalnya. Saya nggak melihat perkembangan itu, tapi ya itulah yang harus saya hadapi, yang apa boleh buat gitu. Okay. Karakter daripada Ibu Sherin, ibunya muda, anggun, sederhana, berwibawa, dan juga kami melihat bahwasanya Ibu Sherin mau belajar, apalagi dia seorang ibu yang muda, cantik, kemudian santun, mau belajar untuk meningkatkan kemampuan dia selaku ibu gubernur. Nah, itu hal yang sangat baik, karena kita semua generasi muda memang harus banyak belajar untuk kemajuan daripada Provinsi Jambi khususnya. Dan saya melihat Ibu Sherin, saya mengenal dari mulai dia menjadi Ibu Bupati di Tanjabtin. Kami pernah diterima sebagai organisasi, disambut, diajak makan bersama. Beliau sepertinya tidak berubah sampai saat ini, tetaplah yang baik, kemudian sederhana. Walaupun sudah menjadi ibu gubernur, sepertinya hal itu tetap dijaga. Pengalaman saya yang paling berkesan bersama Ibu Sherin, sewaktu beliau menyambut kita audensi Harla Perwira yang pertama, yang mana beliau menerima kita dengan ramah, dengan keramahan beliau, mengarahkan kita dan mengucapkan melalui video Harlak Perwira yang pertama. Itu merupakan kebanggaan bagi kami, walaupun beliau saat itu tidak bisa hadir dikarenakan sesuatu hal. Kami merasa silaturahmi itu membuat kami begitu dekat, akrab, sehingga banyak hal yang bisa kita bicarakan yang berkaitan dengan pembangunan di Provinsi Jambi, yang berkaitan terutama dengan organisasi saya yang berkaitan dengan UMKM, termasuk juga berkaitan dengan masalah pembangunan di Provinsi Jambi juga sedikit saya bahas, karena saya juga selaku Ketua Asosiasi Konstruksi. Jadi begitu juga saya memberi masukan juga apa-apa yang perlu beliau bantu bersama Bapak, itu juga saya berikan masukan. Di situ kami merasa bersama anggota sangat berkesan. Kami mengucapkan terima kasih. Selama Perwira 1 tahun, berkaitan dengan kerjasamanya baik dengan pemerintah, Dekranasda maupun PKK, maupun selaku bersama Ibu Gubernur, kami merasakan walaupun usia kami baru di organisasi kami 1 tahun, kemarin dalam Harla Perwira, kami terbantukan berkaitan dengan PAUD, ya, yang mendatangkan pendidik yang hadir. Cucung Ki Hajar Dewantara itu adalah keluarga besar dari Ibu Sherin, Ibu Ratu Munawaroh. Itu merupakan juga program dari Ibu Sherin selaku Bunda PAUD. Itu benar-benar dirasakan oleh anggota, manfaatnya, ilmu yang didapat, karena beliau biasa di luar negeri. Jadi kami melihat cucung dari Ki Hajar Dewantara ini memberikan masukan, ibu-ibu pada tidak mau pulang, benar-benar ingin mendengar bagaimana kiat-kiatnya menjadi pendidik selaku generasi ke depan. Saya berharap kepada Ibu Sherin selaku Ibu Gubernur, kami dari Perwira mengharapkan dalam momen-momen kami bisa bersinergi dengan Ibu Sherin, dan Ibu Sherin bisa hadir di acara momen kami. Kalau kemarin berhalangan, insya Allah yang akan datang mungkin Ibu Sherin bisa hadir, memberi pengarahan kepada anggota-anggota kita agar mereka lebih maju lagi. Mungkin
kita melihat juga sosok Ibu Sherin yang muda, mungkin perlu berkarya lebih ke depan, sehingga kami siap membantu dan mendukung Ibu untuk kemajuan Provinsi Jambi, khususnya yang berkaitan dengan UMKM, yang berkaitan dengan ibu-ibu, yang berkaitan dengan kemandirian mereka. Itu kami berharap sekali pengarahan dari Ibu, dan kami mendukung agar Ibu lebih berkarya lagi, ke depannya lebih maju lagi, menjadi yang lebih mapan, menjadi yang lebih mantap dan eksis untuk kemajuan di Provinsi Jambi. Kami berharap teruslah bersinergi bersama organisasi-organisasi di bawah pemimpinan beliau di Provinsi Jambi, sehingga kita bisa membangun Jambi untuk lebih baik, lebih bagus, menuju Jambi tuntas, sehingga Provinsi Jambi ini bisa berkembang lebih maju lagi. Bu Sherin, menjadi istri awalnya bupati, lalu gubernur. Sewaktu menjadi istri bupati, apa aja yang udah dilakuin di Kabupaten Tanjab Tim, Ibu PKK-nya dan yang diketuai oleh Ibu? Ya, kalau di Tanjab Tim itu kami alhamdulillah untuk UP2K ada juara ya di sana. Terus KDRT-nya, PKDRT-nya untuk kekerasan dalam rumah tangga juga di sana. Ya, itu menurut saya itu bukan pencapaian saya, tetapi masyarakatnya alhamdulillah lebih sadar untuk lebih kehidupannya untuk lebih baik, lebih UP2K itu kan untuk meningkatkan usaha keluarga, itu sudah ada kesadaran diri untuk meningkatkan ekonomi keluarga itu dengan misalkan bikin makanan ringan gitu-gitu. Jadi ya alhamdulillah itu kita teamworknya lumayan lah sukses di sana. Ada nggak sih yang diaplikasikan dari basicnya dari SMK dan menjadi musisi dan diterapkan di sana waktu di Tanjab Tim ada? Ya itu sambil lebih enak kita ngobrol di gaji. Oke. Bu Sherin, kita lanjutin lagi nih. Sewaktu menjadi istri bupati di Tanjab Tim, ibu-ibu PKK maupun juga kegiatan-kegiatan lainnya yang sering Ibu lakukan, dan juga mungkin ada hobi dari masak dan hingga musik yang bisa disalurkan di sana dan pernah direalisasikan di Tanjab Tim, apa aja? Kalau dari segi masak ya pastinya kan PKK itu kan ada pokja yang bidangin itu ya. Misalnya masak serba ikan apa ya, paling ya kita sharing untuk menunya gimana gitu-gitu. Terus kalau dari segi kesenian terakhir itu jadi saya kan biasanya yang nari itu kan kalau ada acara itu penari-penarinya kabupaten atau provinsi gitu ya. Tapi saya berdayakan, ayo dong ibu-ibu PKK-nya jangan hanya nonton, tapi ya kita gerak sambil olahraga juga kan, toh juga kita melestarikan budaya kita juga. Ya udah di situ kita latihan, terus perform ketika acara Jambore PKK provinsi pada saat itu. Jadi yang lainnya hanya pengurus PKK-nya ya saya ikut juga pada saat itu. Jadi ya sekalian hitung-hitung olahraga dan ya kita juga menghargai ya penari itu nggak mudah loh gitu. Berarti Bu Sherin bisa perform dong? Ya harusnya saya rasa, dan kalau kita mau bisa aja. Belajar apa aja tarian di Jambi? Pada saat itu belajar latihan apa ya namanya, saya lupa apa nama tariannya ya, tapi minta di koreonya minta di panduan dari penari-penari itu. Jadi ya nggak susah-susah lah, karena kan kita ini kan range umur ibu-ibunya kan bervariasi. Jadi yang bisa semuanya semua, jadi nggak misalkan yang lompat-lompatnya terlalu banyak dikurangi yang gitu. Yang penting kita partisipasinya aja yang
dihargai. Untuk masa saat ini yang udah dilakukan mungkin saja program-program dari PKK Provinsi Jambi yang Ibu koordinasikan kepada teman-teman di PKK apa saja? Ya saya untuk program PKK di tahun ini dan tahun mendatang itu ada desa percontohan, yang mana kenapa sih desa percontohan, karena saya ingin fokus supaya semuanya itu mulai dari pendidikan, kesehatan, agama, lalu gizi untuk keluarga itu lebih terpantau. Kalau jadi ketimbang kita misalnya masak di desa A, kesehatan di desa B, posyandunya, saya rasa itu kurang efektif ya. Jadi saya ingin semuanya terpadu, jadi ketika kita melihat hasil akhirnya itu semuanya terlihat. Secara spesifiknya apa sih yang dilakukan di desa percontohan itu, Bu? Jadi misalnya rumahnya itu kita kan di Pokja 3 itu ada hatinya PKK, itu halaman, mulai dari halaman terus masuk ke rumah, kamar itu harus bersih semua. Dan tanaman itu kan kita ada toga, ada tanaman obat keluarga, lalu ada tanaman sayur mayur seperti cabai, dan pemerintah pusat kan lagi sedang giat-giatnya juga memberikan bantuan untuk cabai. Jadi ya rumah itu terlihat asri, terus tumbuhannya juga nyaman gitu, kalau ada tamu datang terlihatnya bersih rumahnya, terus kamarnya juga nyaman untuk keluarga. Dan dari situ ya insya Allah keluarganya juga harmonis, karena istrinya kan juga perhatian ya, bukan hanya ke pekerjaan PKK saja, tetapi ya intinya PKK itu kan keluarga. Jadi jangan sampai mengikuti kegiatan tapi rumah terbengkalai, suami nggak dimasak-masakin. Jadi saya selalu setiap kesempatan apabila saya ada waktu untuk berbicara, ya saya bilang keluarga nomor 1, walaupun sesibuk apapun, kalau kita bisa masak untuk mereka, masak. Berarti program ini udah di-launching ya? Sudah, kita sudah dengan SKPD terkait, karena memang keputusan Presiden itu sebentar lagi akan turun untuk memang PKK ini mitra pemerintah. Jadi sampai ke dasar ini kan PKK ada, sampai ke desa. Iya. Jadi pemerintah merasa, wah PKK ini harus diberdayakan. Progresnya hingga saat ini seperti apa? Ini baru sounding ya. Saya rasa untuk progres atau akan terlihat berhasil atau tidaknya desa percontohan ini nanti di akhir tahun. Karena kan ini juga sudah mau dekat puasa, dan itu pasti lebih fokus lagi untuk keluarga. Jadi karena ini bukan pekerjaan yang mudah. Di rumah itu harus ada kolam ikan. Karena juga saya ingin menggalakkan agar kita lebih banyak konsumsi ikan. Karena daging itu bagaimana? Pemerintah pusat mengatakan kita ini banyak yang stunted growth, yang pertumbuhannya tuh terhambat. Yang anak kelas 6 terlihatnya seperti masih, atau anak SMP terlihat masih anak SD gitu kan, tingginya tuh tidak rata-rata gitu. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh pemerintah pusat. Jadi tolong galakan, karena sedangkan ikan ini kan kita perairannya sangat luas Indonesia ini, dan sangat ironis, kita penghasil ikan tetapi kita gizinya buruk gitu kan. Sedangkan kalau daging kita impor, itu otomatis lebih mahal. Jadi yang seperti itu yang sedang saya galak-galakkan untuk ibu-ibu camat di bawah itu, ayo masak ikan. Karena anak sekarang saya rasa mungkin kalau bagi ibu-ibu yang sibuk ini kan, ayam lebih mudah diungkep, masukin kulkas, kapanpun anak bisa goreng. Tapi kan gizi ayam ini kan tidak sebaik ikan, dari omeganya untuk pertumbuhan otaknya, lalu zat besinya. Jadi ya saya sedang menggalakkan itu untuk makan ikan lebih banyak, lalu untuk kebersihan ibu-ibunya, lalu dari mindset mereka, revolusi mental yang selama ini misalnya kita mentalnya mau minta bantuan nah sekarang ini ya waktunya untuk kita coba berdiri sendiri. Apabila diberikan bantuan alhamdulillah, tapi tolong dirawat. Misalkan ada bibit cabai, ya maksimalkan itu, karena sebentar lagi kita puasa, otomatis pasti kan harga cabai mahal. Kalau kita punya di kebun sendiri kan, kenapa kita harus teriak-teriak
ngeluh harga cabai mahal dan capek-capek ke pasar, tinggal metik, gampang dan Menciptakan solusi lah ya, betul, PKK. betul, harus. Ya, kalau untuk di Dekranasda sendiri Bu, apa sih yang dilakukan? Kami saat ini sedang menggalakkan untuk pewarnaan monokrom hitam putih. Oh, jadi supaya batik lebih- Jambi dirubah, Jadi bukan hitam dirubah ya, putih. tapi mungkin banyak fokusnya ke hitam putih ya. Supaya lebih modern, terus anak muda juga bisa ngelihatnya lebih stylish gitu ya. Karena saat ini kan batik ini lebih ke arah yang menengah ke atas atau yang dari umur tengah sampai 50-an gitu ya, 60-an. Jadi saya ingin tarik itu ke usia 20-an Tapi supaya lebih stylish. produksi tetap di Jambi. Tetap di Jambi. Itu kan memang Dekranasda ini kan untuk mengembangkan pengrajin di daerah. Jangan Dekranasda tapi kita bikinnya misalkan di luar Jambi gitu kan. Jadi memang pelatihan-pelatihan terus digalakkan. Jadi untuk season ini kita sudah nih hitam putih. Nanti akan diproduksi, jadi Dekranasda ada e-commerce yang akan memproduksi. Jadi kita sedang mencari konveksinya yang bisa jahit baju, jadi kita jual di situ. Jadi tinggal klik-klik dan itu worldwide. Jadi dunia bisa tahu dengan rancangannya Bardi Asmara. Lalu nanti di bulan Oktober insya Allah ada warna pastel. Kita mau berubah launching ya. warna pastel. Karena pastel itu ternyata lebih sulit karena kita ini kan cenderung warnanya tua-tua ya. Hitam, merah marun. Merah, Nah, kita orange. mau lebih kelihatannya tuh lebih fresh gitu. Jadi itu butuh pelatihan yang panjang sih memang. Tapi insya Allah lah nanti di Oktober bisa di launching. Berarti Untuk kan ini kan udah pernah fashion di Jakarta juga. Iya. Minat dari masyarakat. Banyak sekali. Seperti Dan apa? alhamdulillah batik kita sudah dipakai Raisa, sudah dipakai, dan itu Raisa dan Isyana, dan insya Allah itu keluar di majalah Kartini. Oh, Terus dipakai juga oleh Julie Estelle, dipakai juga ya maksudnya untuk dari segi pemasaran insya Allah kita udah giat-giatnya nih. Tinggal masyarakat Jambi gimana menghargai yang jangan orang lain pakai kita tidak yang gitu kan. nggak pakai. Jadi dari segi pemasaran ini kita lagi pikir nih konveksinya di mana, jangan sampai hype-nya sudah baik tiba-tiba kita tidak bisa produce yang jumlah banyak, hilang juga kan ya. Jadi antisipasi itu yang lagi berdatangan, yang aduh ini gimana jadi lagi panik-paniknya untuk Dekranasda. berarti ini PR besar ya untuk besar. bisa menggiatkan apapun Betul, karyanya Jambi. betul. Tidak menutup kemungkinan saya juga ingin menggandeng seluruh desainer anak-anak muda Jambi untuk kita berdayakan lagi. Misalkan kita nih ada seragam Dekranasda nih, kita minta didesain dong dari mereka misalkan untuk ininya. Dan kemarin saya sudah bertemu ya dengan beberapa desainer anak Jambi gitu ya, dan mereka sangat semangat. Dan waktu dekat juga kita ingin adakan semacam masterclass gitu ya dari Mas Barli untuk bagaimana look secara keseluruhan untuk fashion, misalnya dari makeup, bajunya, tampilannya, ya pokoknya kita harus berpikir ekstra dan keluar dari zona nyaman kita, yaitu di daerah sendiri. Saya inginnya nasional dan internasional. Amin, semoga bisa. Amin, ya. insya Allah. Bu Sherin, dari tadi kita belum sama sekali membahas tentang Bapak nih. Oke. Kalau boleh tahu sosok Pak Zumi Zola di mata istri, gimana sih? Dia sosok yang sangat penyayang, tapi agak kaku. Tapi kalau diledek sedikit juga gampang. Jadi ya ya lucu sih. PDKT-nya berapa lama sih, Bu? Kita tuh kenal dari 2008. Iya, dari 2008. Tapi kan saya itu kan nggak boleh pacaran, dan Bapak juga kayak tipenya bukan yang pacaran gitu.
Jadi kita hanya berteman, terus lost contact itu di 2009 atau 2010 lost contact. Terus tiba-tiba out of nowhere HP saya tuh kan ganti kartu. Tiba-tiba saya pengen deh pasang kartu yang lama lagi, tiba-tiba ada apa kabar, ya di situ berlanjut. Wah, akhirnya sampai saat ini. Bentuk support ibu kepada bapak, apalagi notabene-nya memang orang nomor 1 di Provinsi Jambi, banyak juga masalah, butuh dukungan dan hal lain sebagainya berhubungan dengan kerjaan dan juga keluarga. Apa sih yang ibu lakukan kepada beliau? Ya, dalam hidup itu kan harus ada yang tegang, ada yang relax, ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Jadi ketika bapak tuh stres gitu, saya yang udahlah, kenapa harus dipikirin. Maksudnya bukannya mengentengkan masalah tersebut, tetapi terkadang kalau kita terlalu memikirkan, akhirnya solusinya nggak dapet. Kalau kita terlalu yang apa-apa tegang, jadi udahlah, nanti juga people move on gitu, nggak akan perhatian dengan yang itu. Jadi memang di sini saya lebih ke sisi yang nyantai. Kalau bapak tuh yang tegangan, kan apa-apa dipikirin gitu. Kalau saya, nah udahlah cuek aja gitu. Jadi ya alhamdulillahnya saya gitu. Jadi ketika saya juga terlalu kendor, bapaknya yang ayo gitu. Jadi ya kita makanya ya insya Allah match lah. Pernah ada masalah nggak sih Bu tentang pekerjaan di pemerintahan yang mungkin ini adalah masalah yang paling serius yang pernah dihadapi bapak dan ibu? Pernah nggak bisa sharing sedikit gitu? Ketika memutuskan untuk maju sebagai gubernur, itu pro kontranya, masa maju enggak, terus saya yang ini gimana sih maunya sebenarnya, maju enggak gitu kan ya, karena pada saat itu saya hamil anak pertama, hamil anak pertama kan, masih di Bupati di Tanjabtim. Terus permintaan kan masyarakat katanya banyak apa segala macam, ya saya bilang gini, kalau seandainya kita niat untuk memajukan masyarakat, ya maju. Tapi kalau kita merasa berat yang kayaknya itu, ya udah nggak usah gitu. Maksudnya make it simple gitu, nggak usah yang tidak ini terlalu kaji ini, dan ya pada akhirnya juga iya atau enggak kan gitu. Pernah selisih pendapat nggak dengan bapak? Nggak pernah ya? Karena saya orangnya yang gitu ya oke. Jadi nggak ada yang tegangan yang pokoknya harus ngotot gitu sih, saya nggak. Justru kadang saya ya udah iya, tapi akhirnya dapet juga yang saya mau. Kalau ibu lagi bete, apa sih yang bapak lakuin? Kalau bete, dia tuh biasa panik. Kalau saya bete tuh dia langsung diem, terus sayanya malah saya yang akhirnya balik duluan, karena dia kayak takut untuk saya explode kali ya. Kalau bapak bete, apa yang ibu lakuin? Saya ketikin. Enggak, saya ya gitu-gituin mukanya, apa sih, nanti dia marah gitu. Terus apa yang dimarahin gitu? Kita hidup jalan terus, dunia terus berputar, waktu berjalan, dan apa yang maksudnya itu rugi waktu. Kalau kita bete, kita marah, itu rugi. Jadi ya udahlah, santai aja lah menghadapi masalah gitu. Bu, kalau misalnya nih bapak akan maju lagi, atau mungkin jabatan dan karirnya lebih daripada ini lagi, siap support nggak? Ya harus ya. Kalau masalah siap support selama itu untuk kemaslahatan bahasanya, maksudnya untuk masyarakat, dan memang kita bisa berbuat lebih baik, kenapa tidak. Tapi kalau misalkan mudaratnya itu lebih banyak, misalnya kita kaji itu, wah kayaknya enggak deh, ya sebaiknya jangan ya. Saya maksudnya ya, tapi sejauh ini ya masih lebih kita masih bisa untuk berbuat yang ke arah positifnya. Maksudnya terkadang ada hal-hal yang kita stuck gitu di dalamnya, kita tidak bisa berbuat, tetapi ya maksudnya ribet gitu kalau kita bertindak, ini salah, itu salah. Nah kalau udah kayak gitu mendingan nggak usah, lebih baik kita keluar. Tapi kalau kita masih bisa mengekspresikan pemikiran-pemikiran kita, terus masyarakat juga masih mau, dan kita sama-sama kan, karena kan pemerintah nggak bisa hanya jalan tapi masyarakatnya nggak sejalan programnya kan. Kita program, nah masyarakat juga harus support. Dan disitulah ya kita lihat kalau ke depan masyarakat juga menyambut, dan kita masih dianggap kita masih capable untuk berbuat lebih, ya kita jalan terus. Tapi kalau kita melihatnya kayaknya enggak, kenapa kita maksa.
kenapa kita istilahnya sudah ada tembok kita jedotin gitu kepala gitu. Jadi ya kita ikuti seperti air saja mengalir. Kita bisa berbuat lebih baik, alhamdulillah. Masyarakat juga mendengarkan apa-apa solusi yang kita berikan. Misalkan Bapak kan karet dan di Muaro Jambi sudah di Desa Muhajirin itu sudah sudah dibentuklah komunitas, dan insya Allah juga kan kalau nggak salah Perancis gitu pengen impor karet kita. Kemarin saya dapat emailnya, karena Bapak nggak ada email, jadi emailnya ke saya baca, oh begitu tuh ya, alhamdulillah. Maksudnya oh ternyata Berarti ada yang berani invest ya ke Jambi ada yang ya. berani invest, dan itu menurut saya hal yang tidak bisa dibayar dengan apapun, karena membuat masyarakat itu senang. Itu yang masyarakat itu kan dalam jumlah banyak ya. Iya, ada Itu yang pro dan ada juga yang kontra. Jadi ya alhamdulillah lah kalau misalkan program kita ini bisa diterima masyarakat dengan baik gitu ya. Memang tidak mungkin signifikan ya, apapun itu butuh proses, butuh waktu. Terkadang kan ada yang minta instan gitu, kok ini nggak bisa, itu nggak bisa. Ya gimana, kita manusia itu kan semuanya ya proses. Kalau maunya jadi Tuhan aja yang langsung tok jadi. Bu, kalau bicara karir Bapak pasti nggak akan ada habisnya. Kalau kita tanyain nih, Ibu pengen berkarir nggak sih? Selain mendampingi Bapak, mungkin di luar? Saya itu kan tadinya tuh rencananya itu kan mau ambil sekolah di Jerman untuk biola. Tapi entah gimana tuh, pokoknya ya orang tua tuh wah ribet nanti ke perempuan sendiri di sana dan bla bla bla, nggak ada suami, belum nikah, dan jadi ya saya lebih fokus gini, kalau saya berhasil mendidik anak-anak saya dengan ilmu saya yang ada, itu lebih berhasil ketimbang saya menjadi wanita karir yang orang melihat saya, oh ibu itu sukses ya, tapi kalau anaknya nggak sukses ya kita bukan sosok yang sukses. Jadi saya ambisinya ke anak-anak saya, nanti mau jadi apa, bukan hanya nebeng nama orang tuanya yang oh anaknya gubernur kayaknya gimana ya. Jadi dia harus punya kekuatan jati diri sendiri yang dia bisa bangga akan dirinya sendiri. Karena toh juga di akhirat ya masing-masing nggak ada yang mengandalkan orang tua, nggak ada. Jadi dia harus punya tanggung jawab sendiri, dia punya rasa pride sendiri. Jadi yang ya dari segi agama itu yang memang fondasinya harus kuat. Harapan Ibu untuk masyarakat Provinsi Jambi, khususnya para wanita, para Kartini masa kini yang harus fight untuk semua bidang yang kita geluti apa? Saya mengharapkan bukan hal yang muluk-muluk. Saya menginginkan agar wanita-wanita kita ini menjadi kalaupun menjadi ibu itu menjadi madrasah bagi anak-anak kita yang bisa mengantarkan SDM atau anak-anak kita ke depannya itu menjadi bibit unggul. Jadi mungkin bukan saat ini kita rasakan, kita sudah telat misalnya istilahnya begitu, tapi anak kita yang akan melanjutkan nanti itu suatu hal yang berharga. Ketika nanti kita lihat flashback ke belakang, oh anak kita, nah itu dibutuhkan perempuan yang punya pendidikan, perempuan yang mau bekerja keras, perempuan yang tidak menyerah hanya karena suaminya menekan dia misalkan. Karena kita perempuan ini diciptakan ini multitasking, bisa jadi ibu, bisa masak di rumah, bisa menjadi menteri keuangannya suami, bisa semuanya. Tapi balik lagi ke kita sendiri, mau sebesar apa kapasitas kita menjadi sosok perempuan itu di rumah. Kalau menjadi ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga yang baik, mendidik anak-anak yang baik, menjadi anak yang sukses dengan gizi yang baik, suami juga dilayani dengan baik. Kalau ingin menjadi wanita karir, ya tentunya kita tidak boleh melupakan kodrat kita sebagai perempuan, karena ya bagaimanapun kita kan diambil dari tulang rusuknya laki-laki, dan memang kita diwajibkan untuk kalau yang sudah berkeluarga ya harus mengabdi dengan suaminya, kecuali kita belum menikah, bolehlah se-explore apapun. Tetapi once kita sudah memutuskan untuk berkeluarga, ya memang itulah pengorbanan seorang wanita. Oke, terima kasih Bu Sherin, sukses dan sehat selalu ya. Terima kasih Mbak. Ibu kita
Indonesia.